Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Bro Suzuki bersama saya Iman Rizal. Nah, di video kali ini saya coba ingin menjelaskan tentang beberapa fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh Suzuki XL7. Nah, karena ada beberapa konsumen ya, ada beberapa customer yang menanyakan bahwa customer Suzuki ya terutama ya. Jadi mereka penasaran nih, apa sih sebenarnya yang diunggulkan di fitur XL7 sehingga XL7 ini dari awal keluar, dari awal booming sampai sekarang ini grafik penjualannya lumayan naik teman-teman. Jadi masih banyak sih orang yang penasaran gitu ya. Karena di Suzuki XL7 ini selain dari konsepnya yang sekarang sebagai low SUV, tapi dia punya kapasitas 7 seat ya, artinya 7 penumpang gitu kan dengan konsep low SUV. Artinya orang semakin tertarik bahwa di Suzuki XL7 ini mobil enak ya, jadi tinggi dan nggak limbung, tapi kapasitasnya bisa muat banyak gitu. Dan yang lain lagi di Suzuki XL7 ini mempunyai beberapa fitur-fitur unggulan ya. Di antaranya mungkin nanti bisa saya jelaskan dari awal sampai akhir ya, apa aja fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh XL7. Maka dari itu tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like, komen di kolom komen ya. Barangkali video-video saya banyak yang salah, tolong dikoreksi. Dan jangan lupa di share ya, supaya video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan unit Suzuki. Dan yang ketiga, kami melayani proses pembelian untuk area Jabodetabek share ya, Jabodetabek dan Serang gitu kan, dengan harga dan promo serta bonus-bonus yang sangat fantastis. Teman-teman atau para customer yang ingin membeli mobil silahkan hubungin langsung nomor saya di layar ini atau di layar deskripsi ya. Oke, apa aja sih fitur-fitur unggulannya? Mari kita lihat selengkapnya. Oke teman-teman, jadi di sini yang pertama fitur unggulan dari Suzuki XL7 ya, yaitu di XL7 yang pertama, dia starternya itu sudah menggunakan start stop engine. Artinya kuncinya dia sudah menggunakan keyless ya. Ya, seperti ini. Dia tidak lagi menggunakan anak kunci tapi cukup dengan starter. Nah, cara operasionalnya bagaimana? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, nah ini kebetulan transmisinya otomatis ya. Nah, otomatis ini caranya ini saya matikan dulu mesinnya. Untuk cara mematikan mesinnya ini hanya kita pencet aja ya, set, mesin langsung mati. Nah, yang penting kunci keyless ini selalu ada di dalam ruangan ya, atau kita kantongi ya, dan tidak boleh di luar ruangan, di luar kabin ya. Nah, seperti itu. Injak rem yang pertama, dan di sini sudah ada notifikasi untuk disuruh mencet ya, tombol starternya di sini kita pencet. Dan jangan lupa untuk transmisi otomatis kita harus injak rem. Nah, kaki kiri nganggur ya. Nah, ini injak rem ya, injak rem dan kita pencet aja. Nah, dia sudah nyala. Dan untuk yang manual transmisinya dia cukup dengan injak kopling ya. Kalau yang manual kan di sini ada kopling, injak kopling dan pencet tombol starternya. Nah, itu adalah fitur unggulan yang pertama dari Suzuki XL7 beserta cara penggunaannya teman-teman. Oke. Dan yang kedua adalah di sisi AC-nya teman-teman. Nah, AC-nya di Suzuki XL7 ini sudah menggunakan AC digital dan sudah dilengkapi dengan auto climate control teman-teman. Nah, apa sih auto climate itu? Jadi gini, bahasa sederhananya adalah ketika kita masuk ke dalam kabin ya, kita sudah menyalakan mesin. Nah, kondisi kabin kita sangat panas ya, misalkan mobil kita dijemur nih di terik matahari yang sangat panas, dan kemudian kita masukkan otomatis pengap nih, udara di dalam mobil nih hawanya nih sangat pengap ya. Dan ketika teman-teman pencet auto di sini ya, pencet auto, nah ini blowernya ini langsung naik teman-teman. Dia dengan sendirinya otomatis langsung naik. Kenapa? Dia akan menyesuaikan suhu di dalam kabin ya. Apalagi, nah ini kan cuma naik 3 bar ya. Nah di sini karena posisinya memang sekarang cuacanya lagi agak redup dan nggak terlalu panas ya. Tapi kalau cuaca di dalam kabin ini sangat panas, dia otomatis akan
blowernya itu akan naik dengan sendirinya dengan menyesuaikan suhu kabin di dalam dengan menyesuaikan suhu yang ada di dalam kabin gitu. Jadi semakin panas dia semakin akan naik blowernya seperti ini nanti. Nah gitu. Nah di sini dia bisa controlling. Jadi AC auto climate ini bisa controlling mengenai suhu udara ya. Ini yang istimewanya. Dan yang kedua dia sudah punya heater ya. Nah heater ini untuk hawa panas ya sebenarnya. Jadi selain dingin ya AC, dia juga punya heater. Fungsinya adalah ketika teman-teman ada di wilayah yang dingin, pegunungan gitu ya, dan di sana memang hawanya dingin, terus kita kalau nggak nyalain AC kan mungkin agak pengap ya kabin, dan kalau nyalain AC kita kedinginan ya kan. Nah solusinya kita bisa menggunakan heater ini. Nah ini maksimal di 31 ya, di 31,5. Nah, ini cuacanya jadi hangat gitu, dalam ruangan jadi hangat seperti itu teman-teman. Nah ini fungsinya auto climate itu seperti itu, dan fungsi heaternya ya seperti itu ya untuk cuaca dingin gitu ya. Dan di sini juga sudah ada sirkulasi udara ya di luar kabin. Jadi ketika kita pencet seperti ini ada dua pilihan ya. Di sini ada udara masuk dari luar, dan di sini ada udara yang sirkulasinya hanya dalam kabin ya. Dan selebihnya seperti biasa di sini ada buat belakang ya, AC belakang nih defoggernya gitu. Ini kalau ini ada lampunya ada mati nyala. Kalau nyala berarti di belakang itu hidup ya, sirkulasi AC-nya hidup sehingga defoggernya berfungsi seperti itu teman-teman. Oke, yang ketiga adalah di sini punya XL7 ini punya audio 8 inci ya dengan full touchscreen ya, full touchscreen. Dan di sini banyak banget nih teman-teman fiturnya. Ada Bluetooth musik, kepencet ya, ada Bluetooth musik, USB video ya. Nah ini semuanya ada aux in, Bluetooth musik ya, easy connection, equalizer, ada pengaturan, ada radio, telepon, USB foto, USB musik, USB video. Nah ini bisa mirroring teman-teman. Jadi untuk mirroring ya, mirroring itu kita bisa apply video ataupun YouTube di handphone kita, kemudian bisa ditampilkan di monitor mobil kita. Nah seperti itu bisa mirroringnya. Nah untuk prakteknya seperti apa, karena saya sedang merekam pakai handphone, sorry saya nggak bisa praktekin karena agak ribet ya. Jadi intinya nanti akan saya buatkan mungkin video selanjutnya. Nah di sini nanti bisa mirroring untuk dari handphone kita yang akan divisualkan di layar mobil ini, seperti itu teman-teman ya. Dan masih banyak lah yang lainnya, dari GPS juga bisa. Intinya bisa mirroring teman-teman ya, seperti itu. Dan yang ketiga, nah di sini XL7 ini punya ventilator cup holder di bawah sini ya, di bawah transmisi. Bukan di bawah ya, di depan transmisi. Ini jaraknya seperti ini. Ini bisa buat naruh minuman teman-teman. Nah di sini bisa buat naruh minuman agar suhunya tetap dingin, jadi minuman kita tetap segar gitu. Dan ini automaticnya ya, dia punya OD ya, jadi overdrive di sini, off drive. Fungsinya apa sih ini tombol ini nih di automatic? Jadi ketika kita mau salip mobil yang akan kita kejar ya, nah ini bisa menahan RPM. Ketika kita di kecepatan tinggi gitu misalkan, nah kita pencet ya, start. Di sini akan nongol ya, OD off. Nah ini ketika RPM tinggi, kemudian kita pencet lagi seperti ini akan nyentak teman-teman. Jadi akan seperti over gigi gitu, over gigi ya. Dari gigi 5 dari gigi 4 misalkan ke gigi 3, atau dari gigi 3 ke gigi 2. Jadi sehingga dia akan naikkan power gitu. Jadi ketika RPM kita masih tinggi, kemudian kita pencet OD di sini ya, kemudian kita pencet lagi off-nya ke on lagi, dan di situ otomatis powernya akan naik teman-teman. Jadi tenaganya akan ngumpul dan bisa menyalip dengan gampang dan sempurna mobil yang ada di depan kita. Nah itu fungsinya dari OD ini. Oke, di sini matic-nya menggunakan ya, ada PRND2L sama. Dan di sini sudah ada shift lock-nya ya teman-teman. Jadi fungsinya shift lock ini untuk ketika kita parkir gedung misalkan kan, tidak boleh posisi mesin mati, harus netral nih misalkan. Nah ini bisa digunakan menggunakan shift lock ini. Jadi mesin mati, kita pencet shift lock-nya, kemudian kita tarik ke posisi netral. Nah itu bisa. Nah seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di Suzuki XL7 ada
Di setirnya dia sudah menggunakan setir rajut modelnya ya. Nah, setir rajut ini sangat elegan ya, tampilannya sangat mewah menurut saya dan menurut banyak orang juga. Di sini setirnya sangat bagus ya, karena bentuknya nggak bulat full, karena di sini ada semacam gepeng seperti ini ya. Bentuknya saya nggak tahu bahasanya apa nih kalau gepeng kayak gini. Tapi modelnya ini black carbon ya teman-teman, bagus banget. Jadi modelnya sudah pakai rajut seperti setir-setir mobil mewah di atas 400 juta mungkin ya. Dan di sini sudah menggunakan black carbon dan dilengkapi dengan audio switch control lengkap ya. Gitu, ada channel radio, mode, volume ya, dan di sini ada Bluetooth dan telepon koneksi. Oke. Dan di sini juga sudah tilt steering teman-teman. Tilt steering itu sudah bisa naik turun ya, disesuaikan dengan postur tubuh pengendara seperti itu. Dan selanjutnya dia sudah pakai auto leveling headlamp ya. Jadi bisa untuk mengatur jarak lampu di sini teman-teman ya. Jarak lampu bisa kita atur pendek atau panjang, di sini bisa kita atur. Dan di sini sudah menggunakan ESP, Electric Stability Program, itu untuk stabilan pengendara teman-teman. Jadi Suzuki XL7 istimewanya adalah ketika mobil ini ada di jalan terjal ya, jalan yang kurang enak, suspensi dari XL7 ini sangat enak dikendarain dan dibawa karena dia sudah menggunakan ESP. Jadi kestabilannya sudah diukur dan diatur oleh teknologi yang bernama ESP ya, Electric Stability Program ya. Jadi dia nggak guncangannya tuh nggak terlalu parah gitu. Jadi tapi ngayunnya enak gitu teman-teman, di badan itu nggak terasa seperti kita naik mobil off-road atau apa gitu, tapi lembut gitu bantingannya karena dia dari suspensinya di bawahnya itu sudah diatur sistemnya oleh electrical yang disebut dengan ESP seperti itu teman-teman. Nah, ini sensor parkir bisa off, bisa on ya, bisa kita atur gitu. Oke, dan di sini di door trimnya dia sudah lengkap juga menggunakan electric mirror, electric foldable, lipat otomatis masih opsional ya. Dan auto up power window dan central lock ya. Sudah wajar lah, ini harus ada di mobil-mobil kelas MPV keluarga, ini harus ada. Oke, dan di dashboard panel instrumennya juga sudah menggunakan black carbon baik di door trim maupun di dashboardnya ya. Ventilator AC desainnya sudah sangat mewah, bagus ya. Dia nggak banyak lekukan tapi dinamis ya, sangat dinamis kita lihat. Dan enak dilihat, nggak terlalu ribet, simple tapi tegas ya. Dan di sini selanjutnya yang istimewa, yang fitur-fitur unggulannya adalah di speedometernya ada banyak pilihan tampilan teman-teman. Di sini ada jam ya, ini jam kalau nggak salah. Terus ada motion ya, ada motion digital di sini, dimana di sini fungsinya untuk sensor gerak ya, sensor gerak. Terus di sini, yang tadi bukan motion, ini motionnya ini. Yang tadi jam. Nah, ini ada torsi dan power. Nah, di atasnya torsi, di bawahnya power. Jadi kelihatan gitu. Torsi kita ada di berapa dan powernya ada di berapa gitu ya. Oke. Dan yang paling istimewa, belum, masih ada lagi. Di sini sudah menggunakan armrest juga, sama ya. Di belakang juga sudah menggunakan armrest. Dan di sini joknya, drivernya sudah ada height adjuster untuk mengukur posisi driving ya, posisi driver untuk jarak ke depannya ya, supaya enak. Jadi ketika orang yang mohon maaf agak pendek, kita nggak begini amat ya, nggak begini banget nih, nggak sengkak gitu, tapi bisa juga seperti ini ya. Itu adalah fungsi dari height adjuster. Dan yang paling istimewa di sini adalah ini dia teman-teman, dia punya kamera smart e-mirror, dimana kamera ini berfungsi untuk merekam kejadian yang ada di belakang maupun yang ada di depan gitu. Nah, di sini ada kamera ya, bisa dilihat. Di sini di belakangnya ada kamera, di sini. Nah, ini kamera depan dan kamera belakangnya ada di belakang ya, bersama dengan kamera mundur. Kamera mundurnya ada di layar ini ya. Nah, jadi di belakang itu ada dua kamera, yang satu di layar ini untuk kamera mundur, dan yang satu di ini untuk smart e-mirror, ada kameranya lagi ya. Ini ada micro SD-nya ya. Jadi di sini ada memori penyimpanan yang mana ini sedang merekam teman-teman ya. Di sini sedang merekam. Jadi fungsinya yang paling utama adalah ini bisa sebagai bukti autentik
ketika terjadi sesuatu insiden ya, baik mau di depan ataupun di belakang, ini sudah bisa menjadi bukti otentik siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, ini fungsi utamanya teman-teman ya. Bisa dilihat ini lumayan harganya, selisih dengan tipe beta aja kalau nggak salah dari OTR selisih sekitar 11 jutaan ya. Jadi bisa dibayangkan harga ini, karena yang beda di fitur XL7 beta dan Alpha ini yang paling signifikan adalah Smart Mirror ya, dan spoiler. Kalau spoiler nggak seberapa lah, cuman yang ini yang agak mahal nih teman-teman. Nah, disitulah keunggulan ya, fitur-fitur yang dimiliki oleh XL7. Dan saya rekomendasi untuk XL7 ya, karena mobil ini sangat enak teman-teman, bantingannya enak, dinaikinnya enak, mobil keluarga banget tapi sangat sangat keren, sangat tangguh dari baik eksterior maupun interior seperti teman-teman ya. Untuk informasi lebih lanjut, pemesanan dan tanya-tanya promo segala macam, silahkan bisa langsung ke kolom komentar atau langsung telepon saya di nomor telepon yang tertera di deskripsi maupun di layar ini. Oke teman-teman, dan sebenarnya masih sangat singkat ya video ini. Mungkin saya sebenarnya masih agak pengen menjelaskan secara eksterior juga, mungkin ada beberapa yang lupa atau yang saya ketinggalan di video sebelumnya, mohon maaf sebelumnya. Nanti next akan saya buatkan video lagi teman-teman ya. Sampai di sini dulu, mungkin barangkali ada komentar silahkan komen di kolom komentar ya, mengenai kesalahan-kesalahan penyampaian saya dalam video ini maupun video sebelumnya. Terima kasih teman-teman, salam sehat selalu ya Ruki. Assalamualaikum.